kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Ya, kembali lagi bersama kami. Banyak rekan-rekan semua yang menanyakan terkait mahasiswa, eksistensi mahasiswa, bagaimana mereka mengkritik rancangan undang-undang perampasan aset yang sangat lamban dilaksanakan oleh DPR. Padahal Presiden Joko Widodo sendiri sudah mendorong DPR sudah sejak lama agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, karena itu dinilai sebagai salah satu tindakan yang memang diharapkan bisa menghadirkan langkah efektif untuk tindak pidana korupsi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi sangatlah menjamur di Indonesia, apalagi nilai kerugian negara bahkan sudah mencapai angka triliun. Jika teman-teman perhatikan, korupsi saat ini sangat benar-benar besar sekali, ratusan miliar hingga menyentuh angka triliun. Kerugian negara yang memang seharusnya digunakan untuk berbagai alokasi, namun harus sirna begitu saja ke tangan-tangan koruptor. Kali ini kita mendapatkan sebuah kabar dari Tempo terkait mahasiswa ternyata memang sudah mendorong pula DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini. Jadi mahasiswa pun bergerak dan semua elemen masyarakat pun saya kira sangat mendukung bagaimana undang-undang pengesahan aset koruptor ini dilakukan. Maka dari itu memang exposure dari media tidak sebesar saat Pilpres untuk demo undang-undang perampasan aset ini. Karena jika teman-teman ketahui bahwa di dalam pengesahan RUU ini banyak melibatkan berbagai pihak, DPR dan pihak-pihak lainnya yang tentunya kita mesti jelaskan secara rinci. Maka dari itu kita tentunya harus mendengarkan langsung bagaimana komentar dan arahan dari Presiden Joko Widodo secara gamblang yang akan kita tayangkan untuk saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPK, beserta Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, para pegiat anti korupsi, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita, periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim
masuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner. Di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari biro. Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM, aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, e-katalog misalnya. Saya dulu masuk, di dalam e-katalog baru ada 50.000 barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi kita laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Lompatannya sangat cepat sekali. Kemudian juga online single submission. Jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat. Ini juga sangat membantu. One Map Policy, saya kira memang belum selesai, tetapi sudah 60-70% selesai, dan 2024 ini akan kita selesaikan. Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari agar tidak terjadi korupsi. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan, Bapak Ketua menyampaikan mengenai SIPD, juga pencegahan. Kemudian sistem logistik nasional, coba dibandingkan sebelum dan setelah ini, apa yang telah kita perbaiki. Simbara untuk batu bara dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, boksit, ke tembaga, saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi, kemudian diekspor dan lain-lainnya. Yang terakhir mengenai penguatan regulasi di level undang-undang, ini juga diperlukan. Apa? Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan.
karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Kemudian juga undang-undang pembatasan transaksi uang kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus. Dan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama